Selesai intens investigasi, kabar kedekatan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami memang seperti angin yang berhembus kencang. Tak hanya membuat netizen heboh, tapi juga makin kuat memberikan dukungan kepada keduanya, meski hingga kini belum ada kepastian akan status hubungan Verrell dan Fuji tersebut. Tapi angin akan tetap berhembus memperlihatkan gerak-gerik sang insan yang diduga sedang mulai merasakan benih-benih cinta yang tak bisa dibohongi dari tatapan mata, ungkapan perasaan ataupun isyarat yang terselubung dari konten mereka di media sosial. Dan lama tak terlihat di sosial media, belum lama ini Verrell mengunggah momen-momen dirinya di Uzbekistan untuk melakukan pertemuan dinas. Lalu di unggahan lainnya ia juga mengunggah foto dirinya dan menuliskan, "Main TikTok, lihat konten lucu, inget kamu, udah rindu." Benarkah ini semua ditujukan kepada Fuji? Dan benarkah saat berada jauh dari Fuji membuat Verrell kepikiran dan ingat Fuji terus? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak hanya Fuji yang kerap memposting sesuatu yang diduga sinyal yang ditujukannya kepada Verrell, tapi begitu juga sebaliknya. Ya, meski lama tak terlihat di sosial media, namun akhirnya belum lama ini Verrell mengunggah momen-momen dirinya di Uzbekistan untuk melakukan pertemuan dinas. Ia menuliskan caption, "Setelah cukup lama tidak menyapa, kali ini saya ingin berbagi momen penting dari Tashkent, Uzbekistan, tempat diselenggarakannya Inter-Parliamentary Union atau IPU Assembly ke-150 bersama para delegasi parlemen dari berbagai negara. Kami berdiskusi mengenai peran parlemen dalam memperkuat kerjasama global perdamaian dan pembangunan berkelanjutan." Sementara itu, di unggahan lainnya ia mengunggah foto dirinya dan menuliskan, "Main TikTok, lihat konten lucu. Inget kamu, udah rindu." Apakah unggahan Verrell tersebut benar ditujukan untuk Fuji? Mengingat Fuji memang dijuluki Ratu TikTok yang kerap juga membuat konten lucu dan viral. Selanjutnya, Mas Dewan ini juga menulis unggahan lain yang mengaku terus memikirkan seseorang yang bertuliskan, "Lagi healing tapi malah overthinking. Soalnya bayangin kamu terus yang kepikiran paling sering. Jalan-jalan ke Tashkent pagi hari, pakai jas, rapi dan berani. Pemandangan indah di depan sini, tapi yang di hati kamu sendiri." Lantas benarkah ungkapan Verrell ini ditujukan kepada Fuji yang sedang berada jauh dari pandangan mata? Dan benarkah saat berada jauh dari Fuji membuat Verrell kepikiran dan ingat Fuji terus? Sebelumnya, Verrell juga seolah mengisyaratkan sinyal lainnya atas kedekatannya dengan Fuji. Ia pun mengamini ketika mendengar Niang atau sang nenek yang mendoakan dirinya agar menikah dengan Fuji. Ya, diketahui sang nenek Nimade Ayu Rahmawati, meski baru pertama kali bertemu dengan Fuji di momen buka puasa bersama saat Verrell membawa Fuji beberapa waktu lalu, sang nenek memang mengaku sudah punya feeling kalau Fuji adalah perempuan yang cocok dengan cucunya itu. Dan seolah mendapat persetujuan dari Verrell, pria berusia 28 tahun itu juga belak-belakan memuji Fuji sebagai seorang gadis yang mandiri, masih muda dan produktif, dan juga anak gaul Jakarta. Diman juga nikah tahun depan sama Niang gimana Pak? Didoain nikah tahun depan sama Niang seperti apa? Yang baik-baik pasti diaminin lah, karena kan emang pendamping hidup juga kita kepingin lah pastinya. Pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif, anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Saya ini Sri Daman bukan? Aduh, makasih ya.
Mengejutkan, Ferrell juga mengatakan bahwa dirinya mengamini jika banyak doa dari keluarga yang mendoakan agar dirinya menikah dengan Fuji. Bahkan, Ferrell jujur mengakui bersyukur dengan doa yang tulus dari sang bunda untuk hubungannya dengan Fuji. Dan saat ditanyakan Ferrell ada hubungan spesial dengan Fuji, ia malah bercanda dengan menyebut spesial pakai telur 2. Pasti bersyukurlah memiliki kedua orang tua yang selalu mensupport anak-anaknya ya, mendoakan yang terbaik. Ya yang baik-baik pasti diaminin, didoain aja ya teman-teman semua ya. Spesial telurnya 2 kali ya. Sementara itu, Fuji pun memberikan responnya ketika ditanya apakah akan bersilaturahmi dengan keluarga Ferrell di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Padahal sebelumnya diketahui jika Vena sudah meminta Ferrell agar mengajak Fuji berlebaran ke rumahnya. Lantas, apakah Fuji masih menunggu waktu yang tepat seusai Ferrell pulang dari dinasnya ke Indonesia? Kan banyak juga masyarakat yang mendukung gitu Tia soal hubungan. Gimana netizen? Netizen gitu loh Ti, gimana Ti? Kalau misalnya mau dukung pas aku lagi nyalek aja ya. Support dari keluarga Vena sudah diberikan kepada hubungan Ferrell dengan Fuji. Lantas, bagaimana dengan keluarga Fuji? Benarkah Haji Faisal juga tak mempermasalahkan hubungan anaknya dengan Ferrell? Benarkah Haji Faisal justru kagum dengan sosok Ferrell hingga menyebutnya sebagai orang yang baik? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah banyaknya dukungan atas hubungan Fuji dengan Ferrell, padahal hingga saat ini keduanya belum memiliki kejelasan status sebagai sepasang kekasih, itu menunjukkan banyak doa dan harapan agar keduanya bisa bersatu. Namun, saat hal ini dipertanyakan kepada ayah Fuji, Haji Faisal, secara tulus, Haji Faisal pun seolah menyerahkan semuanya kepada keputusan Fuji, dan jika ingin mengetahui kepastian hubungan sang anak dengan Ferrell, Haji Faisal pun menyarankan agar menanyakannya langsung kepada putri bungsunya itu. Namun yang jelas diakui Haji Faisal kalau sosok Ferrell adalah orang baik, selain sukses dan juga hebat. Lalu benarkah hal ini sebagai pertanda bahwa Haji Faisal memberikan restu kepada Ferrell untuk melangkah lebih jauh hingga ke jenjang pernikahan? Ya kalau Ferrell kalau menurut saya orangnya orang ya gimana ya, ya baik orangnya, orang ya anak muda yang sukses, ya hebat lah dia kalau musik. Lebih menyerahkan saya ke Fuji, saya pulangkan ke Fuji. Terakhir itu. Iya, dialah yang akan memutuskan. Orang tua kalau merasa apa yang akan dia lakukan itu terbaik, ya kita mendukung aja. Gitu. Selain itu, Haji Faisal pun yakin bahwa semua pertemuan, rezeki, jodoh, dan maut semuanya di tangan Tuhan. Sehingga ia berusaha bersifat netral menanggapi bagaimana maraknya perjodohan yang dilakukan oleh netizen agar Fuji dan Ferrell bisa bersatu sebagai sepasang kekasih. Menurut Haji Faisal, hal tersebut patut disyukuri karena masih ada laki-laki yang mau berteman dengan Fuji anak perempuannya. Dan semoga dengan kedekatan antara Fuji dengan Ferrell bisa mendapatkan banyak inspirasi dalam berkarya di media sosial sehingga masyarakat yang melihat karya keduanya pun dapat terhibur sekaligus menambah wawasan. Ya, meski di tengah konten-konten itu tetap ada gelombang perjodohan ini terus mengalir deras di media sosial yang membuat nama keduanya semakin tak terpisahkan dan makin menjadi sorotan. Ya tapi kita kan nggak bisa berandai-andai karena sesuatu itu sudah ada garisnya dari Yang Maha Kuasa. Ya kalau istilahnya kalau di Padang dulu, kalau di pengajian saya dulu ya, kalau kami dulu di kampung mempercaya itu rezeki, ya, pertemuan,
jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa terlalu jauh berpikir. Anak kita berteman ya berteman, gitu aja sih kalau saya menanggapinya. Ya kalau saya sih melihatnya tentu alhamdulillah aja lah, masih ada yang mau berteman dengan anak saya ya. Ya mudah-mudahan pertemanan itu mempunyai nilai positif. Mudah-mudahan dengan banyak dia berteman, dia bisa menjadi menimbulkan inspirasi dalam mereka membuat sesuatu di media sosial, dan kemudian bisa menjadi tonton lah bagi publik, sehingga bisa menjadi hiburan lah di masyarakat. Ya alhamdulillah sih, tentu saya selaku orang tua tentu menyampaikan juga kepada anak saya, kan kadang-kadang kan kita nggak tahu persis ya, nggak paham persis ya, apa sih sebenarnya keinginan dari orang itu, kita kan belum tahu, belum paham kita ya, apakah sekedar berteman atau apa, kita kan nggak tahu juga. Jadi makanya selalu saya memulangkannya kepada yang kuasa. Biarlah mereka berteman dengan siapa selagi pertemanannya itu baik dan positif. Itu aja menurut saya sih. Kalau jodoh ya di tangan Tuhan, dan atas dukungan masyarakat. Kalau masyarakat memandang, netizen memandang, karena sudah menjadi public figure istilahnya, kalau masyarakat menilai positif dan baik, kemudian mereka menginginkan sesuatu hal yang baik terjadi, asal jangan ada efek bully di belakang, efek hinaan di belakang. Kalau ternyata sesuatu harapan itu tidak terjadi, bagi saya sih oke-oke aja. Di balik Haji Faisal yang sudah belak-belakan atas tanggapannya atas kedekatan Fuji dengan Ferrell, lalu bagaimana dengan Oma Ferrell? Benarkah sang Oma sudah yakin terhadap Fuji usai pertemuan buka puasa bersama waktu itu? Dan apa yang membuat sang Oma yakin jika Fuji adalah pasangan yang cocok untuk cucunya? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mengejutkan, tak hanya saat Ferrell membawa Fuji ke acara buka puasa bersama keluarganya saat itu, tapi juga respon sang Oma, Nimade Ayu Rahmawati atau kerap disapa Niang, yang juga mengejutkan. Di luar dugaan, sang Oma ternyata sudah memberikan perasaan yakinnya saat pertama kali bertemu Fuji waktu itu. Ya, ditemui tim Intens investigasi secara eksklusif, Oma Ferrell itu mengaku meski baru pertemuan singkat, tapi ia merasa yakin bahwa dirinya sudah ada feeling dengan Fuji. Perasaan itu muncul setelah ia melihat bagaimana respon anaknya, Vena Melinda, yang sangat hangat menyambut Fuji saat itu. Pasalnya, diungkap Niang, ia belum pernah melihat Vena senyaman dan sebahagia ketika menyambut teman dekat atau perempuan yang diajak oleh Ferrell. Dan di samping itu, Oma Ferrell juga mengungkapkan kesan pertamanya melihat Fuji. Menurut sang Oma, Fuji terlihat cantik, bisa menjadi dirinya sendiri dan apa adanya, sehingga bisa membuat orang sekitarnya juga ikut merasakan aura bahagia yang dipancarkannya. Karena itu, Niang pun berharap agar Ferrell dan Fuji berjodoh. Bahkan ia juga berharap agar keduanya kelak bisa memiliki anak lebih dari 4. Ya, ini diharapkan Niang karena dirinya yang memang ingin melihat sang cucu cepat menikah agar dirinya juga segera memiliki cicit. Cuman pemikiran yang aja ya. Jadi waktu Vena ditelepon untuk bukber sama Fuji, Niang itu kan dari dulu emang selalu apapun mensupport, selalu oke. Gitu ya. Jadi tapi sebelumnya kan sudah lihat di sosmed kalau pergi sama Fuji ini itu. Ya, kelihatan ya kalau Ferrell itu ada sedikit mukanya tuh ada kebahagiaan gitu. Jadi
Niang ini pemandangannya Niang loh. Jadi ya itu yang terus ditambah lagi membawa Fuji ketemu sama mamahnya itu kan mungkin ada pemikiran sendiri gitu. Jadi ikut seneng gitu. Ditambah lihat Fuji juga lucu gitu kan. Nah, itu aja. Jadi ya biarkan mereka pemikiran Feral menjalankan, dia sudah dewasa. Vanessa Angel sama kakaknya Fuji kan ada musibah ya. Niang sebagai seorang ibu merasakan sekali gitu betapa sedihnya, terus anaknya selamat gitu ya. Itu terus di Fuji yang rawat padahal masih muda juga kan, sudah punya tanggung jawab. Nah itu Niang lihat dan tahu baik kan. Ada juga anak-anak yang nggak sabar ya kan, tahulah situasi seperti itu. Memang kelihatannya orangnya punya prinsip gitu, dan itu yang Niang melihat di situ ya. Feelingnya Niang ya, feeling Niang sih Feral kayaknya seneng sama yang punya tanggung jawab gitu, yang keibuan tapi dia orangnya apapun dia tanggung jawab. Nah itu kan luas ya, tanggung jawab itu luas. Kalau Niang inginkan ya semoga Feral memang sama Fuji berjodoh, semoga itu bisa langgeng, semoga juga sehat mereka berdua, jadi bisa mengurus, mungkin bisa mempunyai anak lebih dari 4 ya. Jadi karena Feral juga senang sama anak-anak gitu. Kalau 3 agak sedikit ya, 4 zaman sekarang. Toh juga dua-dua pekerja keras. Berdua tuh pekerja keras, penyayang. Merinding loh. Jadi menurut Niang, mereka pasti punya pemikiran anak banyak itu akan lebih seru. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.